Oke, siap kita mulai. Adik-adik, udah siap ya belajar hari ini. Jadi, kita masih berkaitan dengan topik minggu lalu. Cuma hari ini kita akan lebih sedikit dalam gitu ya. Jadi, kalau kemarin itu masih permukaan, nah Ya sekarang udah udah, mulai Nak. masuk ke dalamnya gitu. Jadi adik-adik siapkan apa? Ini ya, siapkan konsentrasinya. Jadi, eh, kalau ada yang belum jelas langsung ditanyakan, terus siapkan bukunya juga boleh, catatan kertas, terus diskusinya bisa sepanjang waktu kuliah, jadi tidak harus saya tunggu persilahkan gitu ya. Dan nanti kita akan melihat beberapa video supaya adik-adik lebih mudah untuk pemahaman dan juga akan banyak ini ya, nama-nama protein mungkin asing bagi adik-adik, tapi jangan khawatir, ikuti aja. Jadi mereka tidak punya singkatan nama. Jadi misalnya ada sesuatu itu tidak harus ada kepanjangannya, jadi tidak usah khawatir. Jadi beberapa protein itu tidak ada namanya, apa? Tidak ada kepanjangannya gitu. Jadi cuma tiga huruf gitu. Tapi saya yakin jika adik-adik menguasai ini, insya Allah bisa kepakai nanti buat mata kuliah berikutnya, misalnya di biokimia atau farmakologi molekuler atau yang lain-lain bioteknologi. Nah ini basic penting buat adik-adik ke depan. Oke, sudah siap ya? Sudah siap? Kalau mau ambil minuman, susu, kopi boleh, silahkan. Kita agak menguras banyak glukosa nanti ya, karena lumayan lumayan dalam materi kita gitu. Biasanya kalau dulu saya dapat kuliah ini semester 3, tapi untuk kalian semester 1, jadi mudah-mudahan tetap bisa ngikutin ya. Oke, kita mulai komunikasi sel tahap 2, part 2, yaitu adalah pengantar transduksi sinyal. Oke. Transduksi sinyal ini ya, saya buka lagi set kemarin. Jadi transduksi sinyal itu ada, ibaratnya kalian pernah tahu ya, ada mainan teleponan zaman dulu gitu lah. Jadi ada kaleng susu A dipegang kaleng botol susu B itu, kemudian ada tali di situnya. Nah mungkin kalian ada eksperimen waktu SD itu. Nah itu artinya penjelasan sederhana tentang transduksi sinyal. Jadi dari A ke B itu dihantarkan melalui suatu tali atau perantara. Nah itu merupakan contoh sederhana dari transduksi sinyal. Nah, di dalam sel, kita pun juga ada proses itu. Jadi, ini ada suatu semacam ligan, udah saya bahas kemarin ya, ada ligan yang nempel ke reseptornya. Nah, reseptor ini terletaknya di permukaan. Jadi, dia tidak di dalam, tapi di luar. Kemudian kita lihat tuh, ada tanda panah 1 ke protein A, ada tanda panah 2 ke protein B, dan seterusnya sampai banyak bisa jadi akhirnya keluarlah respon. Nah, itu. Nah, proses dari sini ke sini itu membutuhkan namanya ini prosesnya disebut sebagai chemical messenger delay the signal. Jadi signal itu dikirimkan dari satu protein ke protein lainnya beruntun itu ya. Jadi sampai akhirnya muncul respon. Nah, ini konsep dasar sekali. Jadi transmisi sinyal adalah proses penerusan sinyal atau pesan, ya, yang berupa rangsang dari luar sel. Nah ini stimulator. Dalam hal ini adalah ligan melalui mediator intraseluler ke inti sel, oke ya, ke inti sel. Jadi di sini adalah inti sel. Untuk mempengaruhi adalah ekspresi gen, nah itu. Dan keluarnya nanti adalah respons. Nah itu adalah pengertian transduksi sinyal. Selanjutnya, nah ini gambar lebih detail lagi. Jadi kita lihat ada 3 kompartemen di sini. Kita lihat ada ekstraseluler, artinya di luar sel. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma itu adalah bagian di dalam sel ini. Terus berikutnya kompartemen berikutnya adalah inti sel. Oke ya, jadi ada inti sel. Jadi dari 3 ini akan diteruskan sinyal dari luar ekstraseluler ini, kemudian diteruskan panah 1, panah 2, panah 3, dan seterusnya akhirnya terjadilah respon yang terjadi di inti sel. Nah, inti sel ini ngapain? Inti sel ini sebenarnya memenuhi permintaan dari signal gitu. Jadi ceritanya seperti ini. Misalnya ya, tubuh butuh insulin seperti itu. Nah, maka
Misalnya ada suatu pesan, tubuh itu butuh insulin. Kemudian dia pesan atau order, sel pankreas coba buat insulin gitu. Nah, untuk membuat insulin, dia butuh perintah. Nah, perintahnya misalnya adalah peninggian glukosa. Nah, peningkatan glukosa itu akhirnya membuat stimulasi apa ini, signal transduction yang akhirnya si beta tadi itu mengeluarkan si insulin. Nah, insulin akhirnya dipakai. Nah, seperti itu. Jadi sel itu sangat adaptif ya. Jadi dia memiliki kemampuan untuk menerima pesan dari luar, kemudian dia akan dibuatkan sesuai pesanan tadi, seperti itu. Jadi persis seperti mungkin di restoran, di sini ada chef gitu ya, kemudian ada pesanan datang dari konsumen, kemudian dikirimkan ke staf satunya, staf dua, staf tiga, akhirnya si inti sel di dapur itu dia membuat, kemudian makanannya disajikan ke ekstra sel. Nah, bayangannya seperti itu. Jadi ada suatu aktivasi respon, dan di sini adalah dibuatnya protein tertentu, misalnya adalah insulin atau growth factor seperti itu. Nah, jadi beberapa istilah yang bakal kita temukan. Pertama adalah stimulator atau molekul sinyal atau ligan. Nah, ini. Jadi molekul signal, stimulator atau ligan ini adalah yang memberikan perintah. Kemudian terjadi kompleks antara ligan dan reseptor. Kita sudah bahas minggu kemarin, jadi insya Allah ada masih ingat. Kemudian ada namanya berikutnya adalah mediator atau second messenger. Oke ya. Jadi senyawa ini, yang tiga ini disebut sebagai second messenger, pembawa pesan kedua. Oke ya. Yang mengatakan pesan ke inti sel ini. Nah, berikutnya ada namanya terminal efektor, efektor terakhir. Nah, jadi adik-adik di inti sel itu sebenarnya ada apa sih di inti sel itu? Ada organel apa atau ada molekul apa di sana? Coba. Di inti sel itu ada apa? Tersimpan apa di inti sel? Izin menjawab Pak, saya DNRP031. Uh-huh. DNA Pak. Oke, DNA, oke ya. Materi genetik kita ada di inti sel gitu. Nah, masih ingat kan? Material genetik itu dia akan bisa menyandi apa yang kita butuhkan. Misalnya di DNA kita itu ada suatu urutan yang bisa menghasilkan insulin. Nah, proses pengubahan itu terjadi di inti sel atau melalui proses yang ada diketahui nanti itu ada namanya transkripsi, translasi gitu kan ya. Nah, jadi transkripsi translasi itu terjadi di sini. Jadi transkripsi translasi itu terjadi ketika ada pesanan dari luar gitu. Kemudian masuk, kemudian barulah insulin terbentuk. Nah, supaya insulin tadi terbentuk, itu mereka akan ada namanya adalah faktor transkripsi. Nah, itu. Faktor transkripsi adalah faktor yang nanti memulai proses transkripsi atau proses sintesis mRNA, akhirnya mRNA diterjemahkan menjadi protein. Masih ingat proses itu? Itu ketika SMA, masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat. Nanti jadi kita mulai masuk ke, kalau mungkin adik-adik dulu di SMA belajarnya tahu-tahu transkripsi gitu kan ya. Tahu-tahu DNA, kemudian ada enzim polimerase, kemudian ada diubah jadi mRNA, kemudian mRNA menjadi protein gitu. Nah, itu cuma shortcut saja. Nah, sekarang udah kuliah jadi dilihat siapa yang memerintahkan si transkripsi tadi. Nah, ternyata yang memerintahkan transkripsi itu adalah adanya molekul signal dari luar seperti itu. Ya, ini konsep tentang transduksi sinyal. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya melangkah lebih jauh. Ya, ini masih basic sekali ya. Ini konsep awal. Bagaimana proses apa itu respon sel yang berupa transduksi translasi itu terjadi, atau proses replikasi atau apapun itu dimulai dari signal dari luar. Nah, itu berupa ligan. Ya. Ya, silakan ada pertanyaan atau komentar silakan. Ini sebelum saya melangkah ke slide berikutnya. Untuk pengantar 3 slide awal ini silakan ada pertanyaan, saya buka. Atau sudah jelas? Pak, izin bertanya, saya Ya, silakan. DNRP031. Itu efektor akhirnya itu selalu di inti sel Pak? Oh, enggak. Jadi efektor terakhir itu posisinya awalnya dia justru mungkin di sitoplasma.
Tapi berikutnya dia akan masuk ke inti sel. Karena inti sel itu dia punya pori kan. Jadi di sini kan ada membran. Nah, membran itu dia punya pori, nanti protein ini bisa masuk gitu. Masuk kemudian berikatan dengan DNA yang cocok dengan dia gitu. Nah, ketika dia udah nempel faktor transkripsinya, barulah terjadi proses transkripsi, translasi, dan seterusnya seperti itu. Makasih, Pak. Oke, ya silakan yang lain. Mau belum jauh, silakan ditanyakan. Mas Isan ini udah direkam Mas ya? Ya Pak Pak, Isan, iya sudah sedang direkam? direkam. Iya betul Pak. Oh, oke, ya saya mastiin aja. Iya. Oke, silakan yang lain. Sebelum saya ke lanjut konsep dasar sekali, adik-adik harus paham. Second messenger tahu ya? Jadi di sini second messenger. Oke, saya lanjut. Ya, berikutnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke satu persatu, yaitu adalah stimulator. Jadi di sini ya, stimulator ya. Nah, stimulator ini secara garis besar bisa dibagi menjadi dua. Stimulator yang larut dalam lipid atau lipid soluble. Kemudian ada stimulator yang tidak larut dalam lipid atau lipid insoluble. Nah, mereka berbeda dalam hal signalingnya ketika dia stimulatornya itu adalah lipid soluble dan lipid insoluble. Pertanyaan pertama dari saya, membran sel itu sifatnya hidrofilik atau hidrofobik cenderungnya? Membran sel, oke. Pertanyaan awal. Atau gini, membran sel itu sifatnya suka air atau suka lemak, nah gitu aja. Silakan. Keduanya oke. Tapi secara ini ya, secara umum kalau kita total itu, membran sel itu lebih polar atau non polar, nah gitu aja deh. Jawabannya apa? Oke ya, membran sel itu terdiri dari lipid bilayer, masih ingat nggak? Ada fosfolipid di sana. Jadi ada kepala, ada ekor, tapi dia dua lapis kan, kepala, ekor, kemudian tengahnya bawah-bawah itu. Nah sebenarnya kaitannya ke sini, ketika stimulator atau ligan tadi larut dalam lipid, nah kalau dia larut dalam lipid, artinya dia bisa masuk ke dalam sitosol, jadi dia bisa menembus membran langsung gitu. Dan akhirnya dia membentuk kompleks dengan reseptornya di dalam sel. Nah, contoh stimulator yang dalam air ini adalah si steroid, yaitu contohnya adalah estrogen. Ini adik-adik tahu ya, ini adalah hormon sangat terkenal, dia adalah suatu steroid, ingat dia adalah lipid soluble, sehingga bisa langsung masuk ke sitosol atau di bagian cairannya di sel itu ya. Jadi dia bisa menembus membran. Nah, yang kedua, dia tidak larut lipid, sehingga dia tidak bisa menembus membran karena dia sifatnya polar. Dia tidak bisa tidak bisa menembus bagian hidrofobik dari membran sel. Nah, sehingga ketika dia tidak larut dalam lipid, dia memiliki namanya reseptor di permukaan membran. Nah, gitu. Jadi ligannya itu terutama untuk yang tidak larut lipid berupa protein atau polipeptida. Oke. Nah, kebanyakan ternyata dari kalau kita lihat dari antara yang pertama dan kedua, stimulator itu lebih banyak yang tidak dalam lipid gitu ceritanya, Dede. Oke ya. Jadi ternyata banyak senyawa stimulasi eksternal itu tidak dapat menembus membran gitu. Jadi ternyata pun dia tidak memiliki transporter gitu. Jadi transporter itu artinya adalah molekul yang bisa memasukkan dia. Jadi melalui transport aktif dia bisa masuk. Ternyata pun dia tidak bisa, sehingga dia berikatan dengan protein namanya adalah reseptor transmembran atau protein transmembran. Nah ini ya, ini namanya reseptor. Jadi dia adalah tempat pengikatannya ligan yang tidak larut lipid tadi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, ikatan antara reseptor dan ligan inilah yang akhirnya menghasilkan
ini sinyal gitu ya. Nah, akhirnya terbentuk apa ini aktivasi second messenger, akhirnya terbentuk respons tadi itu berupa aktivasi seluler. Oke, silahkan kita review bentar supaya adik-adik ingat. Saya coba recall ya. Stimulator ada berapa tadi? Jenis stimulator? Apa dan apa? Ada dua, Pak. Iya, iya. Ada dua. Dua apa dan apa? Stimulator larut dalam lipid sama stimulator tidak larut dalam lipid. Dan stimulator. Oke, good. Contoh yang tidak larut dalam lipid molekulnya apa berupa? Molekul protein. Polipeptida. Oke. Contoh yang larut lipid molekulnya apa contohnya? Hormon Estrogen. Estrogen. Suatu apa dia? Suatu steroid, Pak. Steroid. Oke, bagus ya. Sekarang kita lanjut ke jenis transduksi sinyal. Jadi transduksi sinyal yang kita bahas nanti berikutnya, ini ya, kan tadi saya punya gambar ini ceritanya. Saya punya gambar adalah dari sini ke sini. Nah, sedangkan dari yang terjadi tanda panah banyak ini yang akan kita pelajari. Oke ya. Jadi kita akan pelajari jenis-jenis sinyal, transduksi sinyal yang terjadi mulai dari kompleks tadi sehingga terjadinya respon. Nah, ini ada banyak panah kan itu, artinya terjadi banyak proses rentetan reaksi sinyal. Nah, kita mau belajar hari ini. Ini adalah di bagian yang tengah ini gitu. Nah, ini ada dibagi menjadi 5 transduksi sinyal. Jadi pertama adalah transduksi sinyal sederhana. Nah, ini yang dicontohkan oleh molekul estrogen tadi. Liganya itu mampu menembus membran. Oke ya. Kemudian ada sinyal namanya JAK-STAT. Oke, yang saya katakan tadi ya, ini banyak protein-protein nama baru yang mungkin kalian baru pertama kali dengar, tapi ini sangat penting. Jadi ada namanya transduksi sinyal JAK-STAT, kemudian yang ketiga ada transduksi sinyal sistem RAS, keempat ada transduksi sinyal MAP kinase, yang kelima ada transduksi sinyal GPCR. Ya, boleh ditulis 5 ini ya, nanti kita bahas satu persatu. Oke, saya lanjut ya. Sudah? Ya. Sekarang kita masuk ke jenis transduksi sinyal pertama. Itu adalah transduksi sinyal sederhana. Ini sederhana karena apa? Karena gampang. Si ligan bersifat lipid soluble, sehingga dia langsung menembus membran, kemudian berdekatan dengan reseptornya di sitosol, kemudian baru kompleksnya masuk ke inti sel. Saya bilang tadi ya, jadi faktor transkripsi nanti yang dia akan menempel ke urutan DNA di inti sel. Jadi contoh persinyalan sederhana ini adalah steroid, contohnya adalah kortisol atau nama lain dari glukokortikoid, yang berikutnya adalah hormon estrogen. Kalian pernah dengar kortisol ya? Kalau kortisol itu kalau kalian baca Hello Sehat atau Hello Dokter, biasanya dia nyebut sebagai hormon stres gitu ya. Jadi kalau kita lagi stres, lagi tertekan, dia kortisolnya meningkat. Nah, ternyata efek kortisol itu signalingnya dia langsung menembus ke membran. Nah, steroid itu termasuk senyawa larut lemak, oke, sehingga dapat menembus membran sel. Nah, steroid yang sudah menembus membran sel tadi, dia berkaitan dengan reseptornya di sitosol. Jadi reseptornya itu ada di sitosol atau sitoplasma. Kemudian barulah kompleks antara steroid dan reseptornya itu masuk ke inti sel. Nah, setelah masuk ke inti sel, apa yang terjadi? Lihat, steroid tadi menempel pada namanya GRE. Gampang ya, glukokortikoid response element. Oke ya, RE-nya itu adalah respon elemen. Saya ada contoh lagi yang lain, misalnya adalah estrogen. Estrogen suatu melalui sinyal sederhana ini ya. Kalau estrogen nanti di bagian di inti selnya itu berdekatan dengan sekuen namanya ERE, estrogen respon elemen. Kalau vitamin D juga sama ya, dia suatu lipid soluble, dia akan menembus membran, kemudian berdekatan dengan reseptornya, VDR, vitamin D reseptor. Nah, kompleks antara VDR dan vitamin D
dia akan masuk ke inti sel dan berikatan dengan namanya adalah VDRA. Jadi vitamin D response element. Oke. Ya, sekarang kita lihat gambarnya. Ini adalah struktur dari kortisol ya. Dia adalah molekul steroid. Ini steroid contohnya strukturnya ini ya, ada lingkaran 4 gini. Nah, dia bersifat polar. Nah, apa yang terjadi sekarang kalau udah masuk ke inti sel? Gini. Ini adalah membran sel. Kita lihat satu persatu, kita lihat pelan-pelan. Ini adalah membran sel. Oke ya, bisa diikuti ya. Ini adalah membran sel. Kemudian ada steroid dari luar masuk langsung karena dia lipid soluble sehingga bisa masuk menembus membran. Oke. Nah, di sana hormon ini dia ada namanya kompleks reseptornya ini ya. Jadi ternyata reseptor untuk glucocorticoid reseptor ini ya, glucocorticoid reseptor itu adalah namanya GR, glucocorticoid reseptor. Itu ada kepanjangannya ya. Jadi saya ingatkan kemarin, kalau estrogen berarti reseptor estrogen. Kalau glucocorticoid berarti reseptornya adalah glucocorticoid reseptor gitu. R-nya adalah reseptor. Nah, ternyata si GR ini dia punya beberapa kompleks ya. Jadi ada namanya AD, ada bagian DBD, ada bagian LBD, kemudian ada ikatan namanya HSP90 atau heat shock protein 90. Nah, ketika GR ini belum ada ligan, HSP-nya nempel di LBD. Oke ya. Tapi jika dia hormon udah nempel pada pada GR, kita lihat HSP-nya keluar di depak ya. Nah ini, HSP-nya keluar. Jadi dia lepas dari LBD ini. Nah, ketika hormon yang sudah nempel pada LBD dari GR ini dan HSP-nya udah keluar, akhirnya kita lihat tuh, ini adalah nukleus atau inti sel. Nah, akhirnya dia bisa masuk. Nah, saya katakan tadi, dia nempel pada sekuen. Sekuen itu artinya urutan. Namanya adalah respon elemen. Nah, ketika dia adalah glucocorticoid, maka adalah GRE, glucocorticoid respon element, GRE ini. Nah, jadi di sini ada namanya GRE, glucocorticoid respon element. Ini kompleksi di sini. Nah, nanti ada bagian tertentu yang akan nempel cocok dengan sini. Nah, lihat. Dia lihat nggak? Ada tanda panah, kemudian ada bengkok sini kelihatan. Nah, di sini ini artinya transkripsi. Ini artinya transkripsi. Jadi, transkripsi dimulai ketika di bagian depannya itu udah ketempelan GRE misalnya ini ketempelan sama kompleks ligan dan reseptornya. Seperti itu. Barulah transkripsi dimulai. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Oke. Silakan ada pertanyaan, silakan. Pak, maaf, saya Jennifer Marta, NRP 049. Ya, kalau Jennifer. diulang sekali lagi boleh nggak, Pak? Oh, boleh. Gambar ini. Iya. Ini mulai kompleks ya, tapi ini pasti sederhana gitu. Kita lihat, ini adalah membran sel. Ini adalah satu sel, oke ya. Jadi ini adalah reseptor. Saya bilang reseptor itu posisinya di sitosol, oke ya. GR ini adalah glucocorticoid reseptor, paham di sini ya. Nah, GR ini glucocorticoid reseptor dia punya ada bagian namanya AD activation domain, DBD DNA binding domain, kemudian ada LBD ligand binding domain. Domain itu adalah bagian dari protein ini ya. Yang mana jika dia belum ada aktivasi, LBD ini, ligand binding domain ini berkaitan dengan namanya HSP90, heat shock protein 90. Oke. Nah, ketika hormon udah masuk, kan tadi saya katakan dia bersifat lipid soluble sehingga bisa langsung masuk membran. Nah, dia berikatan pada ligand binding domainnya, oke, LBD. Nah, ketika dia udah masuk dan berikatan dengan LBD, HSP-nya akan terdepak, dia akan lepas. Setelah berikatan antara kompleks antara hormon dan reseptornya, dia akan masuk ke inti sel. Oke, ini masuk. Nah, bagian dari reseptor kompleks ini ada namanya berkaitan dengan namanya respon elemen. Kalau dia adalah
glucocorticoid, maka di sini adalah glucocorticoid response element atau GRE di sini. Nah, setelah ini berikatan, transkripsi protein tertentu akan terjadi. Gimana Jennifer, udah ada pemahaman? Sudah ya? Ya, Pak. Ya silakan. Kalau mau konfirmasi, mau tanya lagi boleh silakan. Mumpung belum jauh. Kalau jauh tersasar nanti. Ya silakan. Nama saya Ilham, NRP 011. Itu ASP9. Ya gambarnya hanya di ini aja. Oke, supaya lebih paham, coba saya putarkan video ya. Ya, sudah lihat layar saya yang baru sudah? Oke. Sudah, Pak. Steroid hormones are not water soluble. They travel in the blood attached to protein carriers. When steroid hormones arrive at their target cells, they dissociate from their Oke, ini adalah membran sel. Ini adalah steroid ya. Oke. Ini ada membran sel, ini sitoplasma, ini adalah inti sel. Inti sel punya lubang di sini dan kemudian ada DNA di sini. Lanjut. protein carriers and pass through the plasma membrane of the Okay. cell. Some steroid hormones bind to specific receptor protein Oke, nyambung ya. Ini ada reseptor. Ini ada IR, glucocorticoid reseptor. Lanjut. in the cytoplasm and then move as a hormone receptor complex into the nucleus. Other steroids travel directly into the nucleus before encountering their receptor proteins, not shown. The hormone receptor protein, activated by binding to the hormone, is now able to bind to specific regions of the DNA. These DNA regions are known as the hormone response elements. Oke, kedengeran tadi ya. Hormon respon element. Itu adalah kalau ini adalah GRE. The binding of the hormone receptor complex has a direct effect on the level of transcription at that site. Messenger RNA, mRNA, is produced, which then codes for the synthesis of specific proteins. Oke, sederhananya itu. Jadi ini yang sederhana. Jadi setelah dia nempel, dihasilkanlah protein yang menjadi target dari glucocorticoid. Misalnya adalah hormon ini ya, pemecah lemak seperti itu. Nah, ini adalah hormon pemecah lemak atau enzim pemecah lemak seperti itu. Ya, saya cukupkan. Kita lanjut ke slide berikut. Ya, berikutnya kita ke nomor 2. Ya, jalur transduksi sinyal yang kedua adalah JAK-STAT. Kita lihat lagi, ada suatu ligan yang mengaktifkan reseptor pada permukaan sel. Oke ya, ini adalah membran sel, kemudian ini ada namanya reseptor. Nah, dia secara langsung mengaktifasi protein yang mengaruhi aktivitas transkripsi. Jadi kita lihat penempelan ini itu akan menghasilkan aktivasi faktor transkripsi. Nah, faktor transkripsi di sini adalah STAT. Jadi contoh untuk yang ini adalah sitokin. Jadi sitokin itu contohnya adalah interleukin atau interferon gamma gitu. Jadi sitokin nempel pada reseptornya, kemudian ada protein namanya adalah JAK. Nah, JAK itu adalah Janus kinase. Oke ya, Janus kinase. Nah, kalau ingat kinase, ingat aja dia ada namanya fosforilasi. Ini penting. Makanya ada fosfat di sini. Jadi, kita lihat, setelah itu, JAK ini yang sudah terfosforilasi, dia akan mengfosforilasi namanya protein STAT. STAT tadinya belum terfosforilasi, dia akan menjadi STAT fosforilasi. Nah, STAT fosforilasi ini akhirnya membentuk namanya dimer. STAT. Nah, STAT dimer inilah akhirnya masuk ke inti sel. Nah, sama, dia akan berkaitan dengan sekuen tertentu. Akhirnya sama, dia akan transkripsi gen yang diaturnya akan aktif. Nah, ini tanda transkripsi. Selesai untuk JAK-STAT.
Diulangi? Oke ya, coba saya ulangi. Kita lihat di sini. Sebelum sitokin nempel, reseptornya itu pisah atau udah deketan? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, oke ya. Jadi sebelum dia nempel, dia belum membentuk dimer. Nah, jadi belum nempel gini ya. Kita berikutnya lagi nempel. Kita berikutnya lagi. Perbedaan antara sini kiri dan kanan, ketika sitokin nempel pada reseptornya, kita lihat dia kemudian membentuk dimer. Yang terjadi berikutnya adalah ini, fosforilasi. Jadi namanya autofosforilasi. Jak yang tadinya nggak ada fosfatnya, setelah timeline sama sitokin, jaknya jadi ada fosfatnya, gitu. Oke ini ya, namanya kinase itu. Kinase artinya ada fosforilasi. Nah, si jak kemudian akan merekrut stat. Nah, stat ini tadinya nggak ada fosfornya juga kan, nggak ada fosfatnya juga, tapi dikasih fosfat sama jak ini jadilah stat fosforilasi, terfosforilasi. Nah, kemudian stat ini akan membentuk dimer, jadinya seperti ini. Nah, stat ini harus disebut sebagai faktor transkripsi. Dia akan masuk ke inti sel, kemudian akan mengaktifkan transkripsi gen yang diatur oleh si sitokin ini. Kalau saya tanya, misalnya ini adalah sitokinnya adalah interleukin 2. Siapa reseptornya namanya? Saya katakan tadi ada kuncinya. Ketika ada satu nama ligan tertentu, maka reseptornya adalah bla bla bla. Ketika sitokinnya adalah IL-2, berarti siapa reseptornya namanya? IL-2 reseptor. IL-2 reseptor, Pak. IL-2R ya. Jadi interleukin 2 reseptor. Jadi ini adalah reseptor untuk interleukin 2. Gampang sekali itu diingat. Jadi ingat saja ketika kalian bertemu dengan namanya interleukin, kemudian ada interferon, ada TNF atau macam-macam ya, yang dia adalah keluarga dari sitokin, dia melalui jalur namanya JAK-STAT gitu ya. Jadi JAK-STAT itu adalah ciri khas dari pensinyalan sitokin. Oke, kita lihat video juga sekalian biar lebih paham. Perhatikan ya, saya mulai. JAK-STAT, oke ya. One of the newest therapeutic approaches to managing RA, Ini as well membran as sel. other inflammatory and autoimmune diseases, involves inhibiting members of the JAK family of intracellular tyrosine kinases. This protein family includes JAK1, JAK2, JAK3, and tyrosine kinase 2, also known as TYK2. Various JAK enzymes selectively associate with the intracellular domains of cytokine receptors. Oke, sini paham? Sitokin reseptor, paham ya? Tadi lihat nggak? Dia ada proses penggabungan sebelum dia datang. Lihat tidak? Various JAK enzymes selectively associate with the intracellular Oke, domains of associate ya. cytokine receptors. Dimer di sana. Ligand binding brings two sitokin JAKs into close proximity, allowing for transphosphorylation namanya and JAK fosforilasi. activation. The activation of JAK pairs subsequently leads to recruitment and phosphorylation of a specific set of signal transducers and activators of transcription, or STATs, Stat. a family of transcription factors that remain in the cytoplasm until they are activated. Phosphorylated STATs dimerize and translocate into the cell nucleus, where they regulate the transcription of a wide range of STAT-dependent genes. Although there is a significant amount of functional overlap among the JAK family members, specific ligand receptor interactions selectively activate distinct members of the JAK family and subsets of STAT proteins. Some of these signaling pathways contribute to the pathogenesis of RA. For example, binding of the pro-inflammatory cytokine interferon gamma to its receptor activates JAK1 and JAK2, which in turn leads to the phosphorylation of STAT1. STAT1 dimers translocate to the nucleus, bind to interferon gamma target gene promoters, and stimulate the transcription of several genes involved in, for example, macrophage activation within the RA synovial tissue, resulting in the upregulation of pro-inflammatory cytokines, local inflammation, and synovial tissue damage.
Similarly, after binding to its receptor, interleukin-6 Interleukin activates 6. JAK1 and JAK2, which then phosphorylates STAT3. STAT3 dimers translocate to the nucleus and stimulate the transcription of several genes involved in acute phase reactions, or immunologic and hematopoietic responses to infection and tissue injury. Uncontrolled and persistent IL-6 signaling, however, contributes to local inflammatory environments in the joints, systemic inflammation, and autoantibody production. Because JAK pathways are centrally involved in the pathophysiology of RA, targeted inhibition of certain members of this kinase family with small molecules affords an avenue to suppress the downstream effects of key Oke, saya cukupkan. Silahkan ada pertanyaan. Bapak, mohon maaf izin bertanya. Iya, silahkan ya. Nama saya Nabila Khairunisa, RP032. Bapak, tadi kan dari JAK fosforilasi itu, statnya juga jadi stat fosforilasi. Nah, itu stat yang tulisannya stat itu berperan sebagai apa, Pak, sebenarnya? Iya, stat tadi berperan sebagai faktor transkripsi. Oh, ya gitu ya, Pak. Makasih ya, Iya, Pak. faktor transkripsi tadi yang ada lihat, dia bentuk dimer kan, kemudian masuk ke inti sel. Masih kan gambarnya tadi ya? Dia akan dibentuk dimer, kemudian masuk ke inti sel. Nah, yang dia berkaitan dengan bagian sekuen DNA itu disebut sebagai faktor transkripsi, yaitu adalah stat. Ya, silakan yang lain. Terima kasih. Oke. Satu pertanyaan lagi silakan tentang JAK stat. Ini masih mudah ya. Jadi ini adalah contoh dari sitokin, ada IL-2, IL-6, IL-12, interferon gamma, IL-10, EPO. Ini adalah contoh ligan-ligan yang aktivasinya lewat jalur JAK-STAT. Jadi sangat sederhana, ada penempelan, kemudian dimer, merapat, kemudian aktivasi JAK, kemudian JAK memfosforilasi STAT. STAT terbentuk fosforilasi juga dimer, kemudian masuk ke inti sel, kemudian berkaitan dengan respon elemennya, kemudian terjadi transkripsi. Sederhana. Oke, jika jelas saya lanjutkan. Kita masuk berikutnya, nomor 2, itu udah JAK-STAT. Berikutnya nomor 3, yaitu adalah sinyal RAS. Ya, transduksi sinyal sistem RAS. Jadi RAS itu nama lainnya adalah small g protein, berperan penting dalam intermediate. Jadi dia tengah-tengah ya, intermediate. Jalur transduksi sinyal terinisiasi oleh aktivasi reseptor tirosin kinase. Jadi ketika sinyal molekulnya ini adalah berupa, misalnya ini ya, NGF, nerve growth factor, PDGF, platelet derived growth factor, FGF, fibroblast growth factor, EGF, epidermal growth factor, dan insulin. Jadi growth factor atau faktor pertumbuhan yang berupa kesaraf, platelet, fibroblas, atau epidermal, dia diperantarai oleh sistem namanya reseptornya disebut sebagai reseptor tirosin kinase jenisnya. Jadi sama sebenarnya ketika dia misalnya adalah PDGF, berarti apa nama reseptornya untuk PDGF? PDGF reseptor, Pak. Di mana? Mbak Tambila, siapa nama reseptornya? PDGF reseptor, Pak. Oke. Jadi semua sama ya. Ketika FGF, maka FGFR. Ini adalah FGFR. Kemudian ada EGF, berarti EGFR. Jadi reseptornya tinggal namain reseptor itu di belakangnya. Nah, sinyal molekul ini, dia akan berikatan dengan reseptornya. Nah, mau yang PDGFR, EGFR, atau EGFR, dia adalah suatu namanya adalah reseptor tirosin kinase. Oke ya, gitu. Nah, reseptor tirosin kinase setelah dia berikat dengan sinyal molekulnya, ligannya ini, dia akan mengalami proses namanya autofosforilasi. Jadi ATP akan memfosforilasi bagian dalam ini, intraseluler ini. Kemudian setelah dia terjadi autofosforilasi, ada nama protein adaptor. Ya, ada 2 protein adaptor di sini, yang hijau sama yang ungu ini, dia disebut sebagai protein adaptor. Di manakah RAS? Ini RAS. RAS ini ketika dia belum aktif atau inaktif ini, si RAS itu berkaitan dengan namanya molekul adalah GDP. Ini adalah GDP.
Nah, ketika udah ada sinyal datang, nah GDP ini akan akan digantikan oleh namanya GTP. Lihat, GTP menggantikan GDP. Nah, kita lihat sekarang ini adalah GDP, kemudian ada GTP di sini. Nah, ras yang sudah berdekat dengan GTP itulah disebut sebagai ras yang aktif. Nah, ras yang aktif berikutnya akan mengantarkan sinyal ke dalam sel, seperti itu gambarannya. Oke, saya punya gambar satu lagi. Jadi, ras tadi small g protein. Nah, protein dia adalah suatu protein GTP binding switch, makanya dinamakan sebagai G. G ini adalah GTP dari GTP ini. Jadi dia artinya aktif ketika berdekatan dengan GTP. Nah, proses penukaran, ini kan tadinya ras GDP, ini artinya inactive form. Nah, proses pertukaran dari GDP menjadi GTP ini, GTP keluar dan GTP masuk, itu diperantarai oleh namanya molekul protein disebut sebagai GAF. GAF itu adalah ini, guanin exchange factor. Oke ya, faktor pengubah guanin. Jadi, GAF itu akan menukar GDP menjadi GTP. Nah, ras yang sudah berkaitan dengan GTP ini disebut sebagai bentuk aktif. Nah, bentuk aktif ini perlu perlu diakhiri juga. Nah, karena ketika tidak akan terjadi tidak terkontrol. Nah, proses inaktivasi menjadi bentuk ini diperantarai oleh namanya GAP. GAP ini adalah GTPase activating protein. Jadi GAP ini dia akan mengubah, melisis fosfat dari GTP. Nah, GTP dihilangin fosfatnya satu nih keluar, jadilah GDP lagi. Nah, ras terdekat GDP ini adalah bentuk yang inaktif. Kalau yang ras terdekat GTP dia adalah aktif. Pengubahan ini ke sini melibatkan GAF, proses dari sini ke sini melibatkan GAP. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Manda, NRP 027. Bedanya dari penjelasan yang transduksi sinyal sistem ras yang gambar yang ini sama gambar yang satu lagi itu apa, Pak? Oh ya, sebenarnya sama. Kalau yang ini, yang bagian awal, ini saya gambar semuanya dari membran sel sampai ke sini. Tapi kalau yang sini, ini cuma bagian sini saja. Yang gambar yang berikutnya, ini cuma bagian yang di bagian ras doang di sini. Yang ras inaktif tadinya tingkat GDP menjadi GTP, itu aja. Kalau yang utuhnya gambarnya di sini. Seperti itu. Jadi sebenarnya sama di sini, ketika ada growth factor nempel, kemudian ada terjadi autofosforilasi, kemudian ada proses ini ya, ada adaptor. Nah, sama ras oleh GEF akan diganti menjadi predikat GTP. Nah, GTP yang ini adalah GTP yang ras yang predikat GTP, ya yang aktif. Kemudian yang bisa inaktivasi lewat GAP tadi itu. Jadi fosfatnya dihilangin, jadi dia siklus gitu ya, jadi bisa bolak-balik gitu. Gitu jadi bedanya di situ. Ya jelas ya. Gimana? Ya baik Pak, terima kasih. Ya silakan. Yang lain. Bapak izin bertanya. Ya. Nama saya Syifa Lutfia, NRP 041. Yang waktu active form itu kan ada 3 fosfat ya Pak, terus jadi 2 fosfat. Nah itu fosfat yang satunya kemana Pak? Ini hilang, ini lepas ya, ke sel. Oh. Jadi dia lepas di sitosol, kan sitosol itu banyak sekali molekul ya, jadi fosfatnya lepas ke sana. Terus jadi terikat sama GDP akhirnya. Karena GTP fosfatnya dihilangin satu, T kan trifosfat ya, jadi difosfat, fosfatnya lepas ke sini. Oke, makasih Pak. Ya, silakan, Ras, silakan pertanyaan. Tiara Regina, NRP 022, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang hubungan fosforilasi ke adaptor protein itu gimana ya, Pak? Oke, ya. Pertanyaan bagus ini mau saya jelaskan. Ya, di sini. Jadi ada 2 protein adaptor. Jadi di sini, ketika dia nempel, ada namanya autofosforilasi. Itu ya. Jadi autofosforilasi
fosforilase yang otomatis gitu. Jadi ATP langsung membentuk fosfat ke sini. Karena ada stimulus dari sinyal molekul. Nah, kaitannya dengan protein adaptor ini, jadi ada protein yang menghubungkan antara aktivasi RAS dengan jalur fosforilase ini gitu. Ini sekalian ya. Ini gambarnya. Kita lihat, ini digambarkan contoh di sini. Ini adalah EGF ya, epidermal growth factor. Setelah dia nempel ke reseptornya sama, akhirnya dia membentuk apa ini? Membentuk dimerisasi reseptor, oke ya. Nah di sini bentuk dimer. Kemudian terjadi namanya adalah autofosforilasi pada residu tirosin. Nah jadi bagian sini itu ada banyak residu tirosinnya menjadi banyak fosfat di sini. Posisi RAS di sini lihat, RAS di sini masih dekat sama GDP, paham ya? Sini ada dekat sama GDP. Nah terus datanglah namanya protein adaptor, yaitu adalah ini ya, SH2 dan SOS. Sorry, GRB2 dan SOS. Nah, GRB2 dia punya motif namanya SH2. Nah, kalau SOS dia punya namanya SH3. Nah, protein adaptor itu dia menghubungkan antara autofosforilasi pada bagian ini ke RAS yang belum aktif tadi. Nah itu. Jadi SOS mempromosikan disosiasi GDV menjadi dari RAS ya, sehingga berkaitan dengan GTP. Kemudian yang terjadi lihat, adaptor ini kemudian membuat si RAS tadinya yang berwarna biru itu menjadi RAS yang tingkat GTP. Kalau saya tanya sekarang, protein adaptor ini, SOS atau GRB2 ini, perannya sebagai apa kalau di sini? Coba kaitkan. Setelah ini nempel, berubah kan? Sini ke sini. Ya enggak? Izin menjawab, Pak. Dia Ya, berarti perannya sebagai apa? mengaktifkan RAS, bukan, Pak? Oh, sebagai apa berarti kalau di gambar ini? Dia sebagai GAP, bukan, Pak? GDP, Pak. Yang mana sih? Oke, yang kalau gambar ini berarti dia perannya di mana gitu? GEF, Pak. GEF, oke ya. Ya, jadi perannya dia sebagai GEF di protein adaptor tadi, karena RAS terikat GDP dia inaktif, ya kan? Ketika dia ada, tadi kan dia sebagai, ingat RAS tadi itu adalah intermediate, jadi dia penghubung dengan tirosin kinase. Nah, si berikutnya ada namanya si GRB2 sama SOS tadi yang dia akan mengubah RAS berikatan dari GDP menjadi GTP. Nah, seperti itu. Jadi dia perannya untuk ke sini tadi pertanyaannya adalah sebagai sebagai protein adaptor sebagai GEF. Jelas ya? Ya. Berikutnya ada cerita lagi, lanjutannya masih ada. Jadi berikutnya si RAS yang aktif, nah ini mengaktifkan jalur ke bawahnya gitu sampai ke artinya ke membran sel, yaitu melalui jalur namanya MAP kinase, ya jalur MAP kinase. Oke, untuk RAS sebelum saya masuk ke kinase ada pertanyaan dulu nggak? Sistem RAS. Sebelum kita masuk, ada 2 signaling lagi. Izin Pak, saya vaksin dari P028, saya ingin lebih memahami lagi tentang yang tadi GF itu Pak. Oke. Bagian gambar ini kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan juga. Mudahnya gampang sebenarnya, RAS GDP inaktif. Oleh GF diaktifkan, jadi GDP disingkirkan, GTP dimasukkan. Jadilah RAS GTP. Nah ini bentuk aktif.
RAS bentuk tidak aktif itu inaktivasi oleh namanya GAP. Nah, si GTP dihilangin fosfatnya jadi GDP, nah akhirnya bentuk inaktif lagi. Seperti itu. Bapak mohon maaf, Baik, izin sudah Pak, terima bertanya, kasih. Pak. Oh ya, Mbak silakan. Nama saya Nabila Khairunisa, NRP 032. Nah, saya izin memastikan saja, Pak, berarti ini tuh sebenarnya siklus yang terus berulang-ulang ya, Pak? Iya, iya. Jadi ketika sinyalnya sudah selesai, maka dia dihentikan gitu. Ketika ada stimulus lagi, dimulai lagi gitu. Oh, begitu. Terima kasih ya, Pak. Iya, karena jika tidak boleh terus-menerusan, dia harus dinonaktifkan. Kalau dia terus-menerusan, nanti selnya bisa rusak juga. Selalu gitu. Jadi ada proses namanya penghentian. Kalau ibaratnya saklar listrik gitu ya, listrik itu kan ada on, ada off. Nah, seperti itu. Bayangannya seperti itu. Oke, jika sudah, selanjutkan ke berikutnya adalah MAP kinase. Nah, MAP kinase ini masih bersambungan dengan si RAS. Oke ya, karena si RAS tadi posisinya ingat nggak sebagai namanya intermediate. Intermediate apa? Yaitu adalah reseptor tyrosine kinase dan MAP kinase. Ya gini, sekarang kita masuk ke MAP kinase. Ya, MAP kinase itu adalah suatu kelompok ini ya, signaling yang melibatkan satu seri aktivasi protein-protein. Jadi ada banyak protein yang terlibat hingga akhirnya menuju ke aktivasi patotranskripsi. Nah, MAP kinase, ingat ya, M itu adalah mitogen. Belum saya tulis tapi ya. M-nya adalah mitogen, K-nya A-nya itu activating ya, kemudian P-nya protein. Kinase, ingat kinase adalah fosforilasi. Nah, ini ada modul atau komponen dari signaling MAP kinase. Pertama, ada namanya MAP kinase atau MKKKK. Oke ya, MK-nya 3 kali. Atau untuk MAP kinase itu disebut sebagai MEK. MEKK. Jadi 2 kemudian ME. Kalau mau 3 MKKK. Kalau mau pakai E, MEKK. Kemudian yang berikutnya ada MAP kinase. Nah, sini kinasenya ada 2 atau disebut juga sebagai MEK. Nah, yang terakhir adalah MAP kinase. K-nya ada 1 di sini. Jadi dari 3 ke 2 ke 1. Ini adalah komponennya. Mudah diikuti ya. Ya. Nah, berikutnya MAP kinase yang bawah ini ternyata dia dibagi menjadi 3 jenis kategori. Jadi ada kelompok namanya ERK, ini ya, extracellular signal regulated kinase. Nggak usah, kalian tidak harus menghafalkan kepanjangannya. Ya, jadi ingat aja, MAP kinase itu ternyata dibagi menjadi namanya ERK, oke. Kemudian ada namanya P38. Yang ketiga adalah JNK, gitu. Jadi MAP kinase dibagi menjadi 3 kategorinya, ada ERK, ada P38, dan JNK. Itu aja. Oke, sudah? Pelan-pelan tidak apa-apa ya. Semoga kalian tidak pusing dengan banyak istilah hari ini. Oke, sudah? Ditulis pendekannya saja, nggak usah kepanjang-panjang. Ya, jadi tulis saja ERK, kemudian P38, berikutnya adalah JNK. Nah, ini adalah bagian dari MAP kinase. Nah, ini signalingnya sekarang. Kita lihat. Nah, di sini. Sama ini adalah ligan. Ligannya itu bisa berupa growth factor, phorbol ester, sitokin, stres, EGF, oxidative stress. Ini adalah sinyal-sinyal atau ligan yang bisa mengaktifasi. Jadi tidak harus tertulis semua ya. Ternyata di sini pun langsung tertulis ini adalah MAP kinase. Tadi kan ada minimal modul ya. Minimal modul yang ada adalah MAP kinase. Nah, di sini pun ditulisnya kalau MAP kinase adalah MEK ya, masih ingat tadi ada MEK kan. Nah, MEK atau MAP kinase ini adalah minimal modul. Kemudian dari MAP kinase dia akan mengaktifkan namanya MAP kinase. Nah, MAP kinase ini tadi ada 3. Kalian temukan ada 3 di sini apa aja?
Ya, ada ERK ya, ERK ini, kemudian ada P38 dan JNK. Nah, ERK ternyata dia akan mengartikan ya, nah ini kalau ke sini ini disebut sebagai faktor transkripsi. Nah, yang bawah ini sebenarnya faktor transkripsi. Jadi untuk ERK dia faktor transkripsinya adalah ELK. Untuk ERK12 namanya adalah ELK1. Kemudian untuk P38 dia ternyata faktor transkripsinya adalah ATF2. Nggak usah dihafalkan ya. Jadi ingat aja. Tapi yang perlu diingat adalah bagian atas ini, yang bawah tidak harus. Kemudian untuk JNK dia adalah ATF2 atau ELK1, kemudian ERK5 adalah MEF2C. Nah, bagian bawah ini adalah bagian dari faktor transkripsi. Oke, untuk lebih jelas kita lihat videonya saja. Gimana sih, Fakih pusing belum? Semoga tidak pusing ya. Ya, cuma 5 signaling. Saya tunjukkan videonya. Oke. MAP, kinase, dan RAS. Kita gabung ini ya, kinase dan RAS. Signaling has been implicated in a wide range of cancers and occurs via multiple mechanisms, including activation of receptors and activating KRAS and BRAF mutations. These may lead to increased or uncontrolled cell proliferation, resistance to apoptosis, programmed cell death, and resistance to chemotherapy, radiotherapy, and targeted therapies. A vast array of growth factors exert their effects via the recruitment and activation of signaling molecules of this pathway, which include RAS, RAF, MEK, and ERK, also known as MAPK. MAPK signaling is activated through binding of a growth factor to the extracellular domain of the tyrosine kinase receptor. Signaling molecules GRB2 and SOS are next recruited to the internal docking site, resulting in RAS activation at the membrane. The efficiency and duration of signal transmission is regulated by the scaffolding protein kinase suppressor of RAS, KSR. RAS triggers a phosphorylation cascade involving RAF, MEK, and ERK proteins, leading to ERK activation and translocation to the nucleus. Once in the nucleus, ERK activates several transcription factors that mediate gene expression. Target genes thus activated by MAPK signaling contribute to higher proliferation and survival. Genentech Bio-Oncology is researching new ways to inhibit MAPK pathway signaling. Oke, kita review ya. Dari sini. Kita membahas gabungan antara RAS dan MAP kinase, karena RAS itu adalah intermediate dari RTK, reseptor kinase, dan MAP kinase. Gampangnya diingat, dilihat, ini ada namanya ligan. Ligan itu bisa growth factor, oke ya, nempel pada reseptornya. Also known as MAPK. MAPK signaling is activated through binding of a growth. Oke, ligan nempel pada namanya reseptor tyrosine kinase, oke ya, reseptor tyrosine kinase, oke. Factor to the extracellular domain. Ya, bentuk dimer. The tyrosine kinase receptor. Oke, namanya ini autofosforilasi. Nah, datanglah protein adaptor, GRB2 dan SOS. Persis seperti yang saya ceritakan. Molecules GRB2 and SOS are next recruited to the... Nah, berikutnya RAS nih, RAS aktif. Tadi ini nggak digambar ya, tadinya terikat GDP, tapi karena ini menjadi terikat GTP. Internal docking site, resulting in RAS activation at the membrane. The efficiency and duration of signal transmission is regulated by the scaffolding protein kinase suppressor of RAS, KSR. Oke, RAS kemudian mengaktifkan namanya RAF. Nah, RAF kemudian mengaktifkan MEK. MEK kemudian mengaktifkan namanya adalah itu. RAS triggers a phosphorylation cascade involving RAF, MEK. Kita lihat, urutannya lihat ya. Kalau lihat ke cahayanya lihat. MEK and ERK proteins leading to... Nah, bisa dibayangkan? Jadi urutannya dari RAS mengaktifasi RAF, RAF mengaktifkan MEK, MEK mengaktifkan ERK. Nah, si ERK ini kemudian yang
berkaitan dengan faktor transkripsi. Kita ERK lihat. activation Masuk and ke inti translocation to sel. the nucleus. Nah ini, faktor transkripsi yang hijau ini. Lalu terjadi proses Once in the transkripsi nucleus, gen. ERK activates several Oke, silakan ada pertanyaan. Ini signaling yang lumayan kompleks untuk yang MAP kinase dan RAS ini. Tapi saya harap ada dia paham. Silakan ada pertanyaan. Saya minta satu volunteer ya. Coba silakan menceritakan ulang dari awal sampai transkripsi, silakan. Nyoba aja biar ingat. Biar sekaligus nanti yang lainnya ikut mereview. Jadi pertama ada ligan, misalnya growth faktor apa, berkaitan dengan reseptornya, bla bla bla, sampai transkripsi. Silakan. Bisa saya bantu? Kalau ada yang keliru nanti saya luruskan. Gak apa, silakan. Yuk. Menantang diri sendiri. Saya izin. Mencoba. Karena, Oke. iya. Yang ligan menempel, yang gabungan RAS dengan MAP kinase. Iya, gimana? Ini mau tanya atau mau coba? Enggak, mau menjelaskan, Pak. Oh ya, silakan, bagus. Gimana? Jadi ligan nempel pada reseptor kinase, terus Tirosin kinase namanya. Iya, terus membentuk dimer. Terus terjadi autofosforilasi. Oke. Terus kemudian datang protein adaptor. Berikutnya RAS aktif. RAS Coba, itu siapa aktif. adaptornya siapa? Si GEF. Bukan, adaptornya ada 2 tadi. Siapa? Nggak kecatat, Pak. GRB2 dan SOS. Nih, GRB2 dan SOS. Protein adaptornya ini. Oke, lanjut. Bagus. Ya. Terus habis itu RAS-nya aktif, terus kemudian si RAS ini mengaktifkan RAF, terus kemudian mengaktifkan MEK, terus kemudian mengaktifkan si REK. Terus REK-nya masuk ke inti sel. Oke, berikutnya. Udah, Pak. Nah, ERK berikutnya mengaktifkan faktor transkripsi. Nah, faktor transkripsi nantilah akhirnya dia akan mengaktifkan gen target gitu. Lanjutannya seperti itu. Oke, siapa yang mau menjelaskan bagian sini? Bagian RAS aktif oleh si protein adaptor. Oke ya, kalau enggak kita lihat video berikutnya. kinase signaling pathway. Biar lebih paham ya. The MAP kinase signaling pathway in the normal cell. The designation MAP kinase, abbreviated MAPK, originates from one of the first members of this protein family, the mitogen-activated protein kinase. The MAP kinase pathway begins with the binding of a ligand, for example EGF, to the extracellular portion of a membrane-bound receptor of the family of receptor tyrosine kinases, abbreviated RTKs. Ligand binding leads to the dimerization of 2 subunits of the receptor tyrosine kinase. At the inner side of the receptor, tyrosine kinase domains catalyze phosphorylation of itself and also of the other subunit. Next, the growth factor receptor-bound protein 2, GRAP2 for short, can bind to the phosphorylated RTK. The protein SOS, named after its homologue son of Sevenless in Drosophila, is able to bind to the membrane-bound protein RAS. Inactive RAS is bound to the nucleotide guanosine diphosphate, GDP. SOS catalyzes the exchange of the RAS-bound GDP against GTP, guanosine triphosphate. This exchange leads to the activation of the RAS protein. In its active GTP-bound state, RAS is able to bind to several effector proteins. The kinase BRAF is one of the most important effectors of RAS. Active BRAF phosphorylates and activates the kinases MEK1 and 2,
which in turn phosphorylate and activate the kinases ERK1 and 2. Finally, the kinase cascade leads to the activation of transcription factors of the AP1 family. The abbreviation AP1 stands for activator protein 1. The best known AP1 proteins are the transcription factors Jun and Fos. After their activation, Jun and Fos move to the cell nucleus, where they form a heterodimer and bind to an AP1 motif of the DNA. This leads to the expression of many genes encoding, for example, growth factors, cyclins, and cytokines. As a direct consequence, cell proliferation is activated. In the normal cell, the active Ras-GTP complex is inactivated shortly after its activation. In this way, a permanently active MAP kinase signaling pathway and undesirable effects are avoided. Ras-GTP is inactivated by the GTPase activating protein, also known as GAP. GAP binds to Ras-GTP and increases the very weak GTPase activity of Ras by several orders of magnitude. GAP achieves this activation by providing a domain that assists the Ras protein in the hydrolysis of GTP. The bound GTP is hydrolyzed to GDP. GDP-bound Ras is no longer active and can no longer bind to BRAF. As a result, the MAPK signaling pathway is turned off. The MAPK signaling pathway in a tumor cell with Ras mutation. Oke, nggak usah nih. Ya, silakan. Ada pertanyaan tidak? Kalau dari video ini, adik tadi nemu ada faktor transkripsi. Apa itu nama faktor transkripsinya? Dari ERK tadi salah satu contohnya. Apa? Notice nggak? Ini ya, Junfos. Junfos itu adalah nama protein faktor transkripsi dari ERK tadi. Gitu. Jadi yang berikutnya yang ERK tadi akan mengaktifasi fosjun ini. Nah, akhirnya terus After their activation, Jun and Fos move to the cell nucleus, where they form a heterodimer and bind to an AP1 motif of the DNA. Nah, AP1 itu adalah sekuennya yang ketempelan sama faktor transkripsi, setara dengan respon elemennya, tapi untuk tirosin kinase gitu. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan. Ya, masih kuat tidak? Ya, hari ini masih hari ini lumayan berat dibanding yang minggu kemarin ya. Minggu depan lebih berat lagi, enggak ada. Ya, kita udah belajar 4 signaling. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak, mohon maaf izin bertanya. Iya, silakan. Ya, nama saya Nabila Khairunnisa, NRP 032. Tadi saya masih kurang yang dari bagian BRAF, terus yang jadi ERK-nya itu, Pak, terus ke fosjunnya itu kayak gimana, Pak? Saya masih kurang Oke. Jadi intinya, bisa saya ulangi lagi. Kalau misalnya gini, saya katakan di slide tadi ya. Jadi tadi kan saya selesai di slide tadi. Kalau sampai sini mudah-mudahan paham. Jadi setelah ada GRB2, SOS, kemudian mengaktifkan RAS aktif. Nah, ceritanya RAS yang aktif ini dia akan mengaktifkan namanya RAF. Nah, RAF sama BRAF tadi sama. Ya, Nabila ya. Jadi BRAF tadi, BRAF itu adalah salah satu nama RAF gitu ya. Jadi RAF itu adalah yang diaktifkan oleh RAS. Nah, urutannya RAF ini berikutnya akan mengaktifkan namanya MEK, gitu aja. Jadi habis ini saya tunjukkan RAF mengaktifkan MEK. Nah, MEK mengaktifkan namanya ERK tadi. Nah, akhirnya ERK yang mengaktifkan faktor transkripsi. Nah, salah satu contohnya adalah si fosjun tadi ya, kita lihat. KSR.
The efficiency and duration of signal transmission Oke, is ini ya, regulated by the Raf. scaffolding protein kinase suppressor of RAS, KSR. RAS triggers a phosphorylation cascade Mengaktifkan. involving RAF, Lihat, MEK, tanda and silau ERK cahayanya ya, proteins, Raf. leading to ERK Oh, activation kayak gitu. and translation. Ya, gimana Nabila? Urutannya gitu. Jadi urutannya yang atas menempel yang bawah, jadi ada sinyal bercahaya tadi itu ya. Berikutnya langsung ke ERK. Nah, ERK-nya itu yang di sini nanti digambarkan. Ini tidak digambar, tapi bisa dikatakan ini adalah si fosjun-nya tadi. Nah, fosjun-nya nanti nempel pada AP1. Ini reseptornya ini AP1. Apa sih respon elemennya? Activate several transcription factors that Oke, ini gambar video yang pertama. Yang video kedua sebenarnya sama. The protein SOS, named after its homologue son of sevenless in Drosophila, GRB2 is able to bind SOS, to the membrane-bound kemudian protein mengaktifkan RAS. namanya RAS. Nah ini, RAS di sini masih tingkat Inactive GDP. RAS is bound to the nucleotide guanosine diphosphate, GDP. SOS catalyzes the exchange of the RAS-bound GDP against GTP, Oke. guanosine triphosphate. Dia gap This ya, sehingga exchange bisa mengubah leads to the activation jadi of the RAS GTP. protein. In its active GTP-bound state, RAS is able to bind to several effector proteins. The kinase BRAF is Nah, one of ini the most RAF ya. important effectors of RAS. Ya, Active RAF. BRAF phosphorylates and RAF. activates the kinases MEK1 and 2, which in Oke. turn phosphorylate Kemudian and MEK, activate the kinases RF, ERK1 and 2. Finally, the kinase cascade leads to the dan activation fosjun. of transcription Ya, factor. gitu. Jadi RAS, Oh, iya. RAF, kemudian MEK, RF, fototranskripsi gitu. Oh ya baik Pak. Berarti BRAF itu bagian dari RAF ya Pak? Iya, iya. Salah satu iya. contoh RAF, salah satu contoh RAF adalah BRAF. Oh ya, terima kasih banyak Pak. Ya, ya, ya. Yang lain, silahkan. Ini mungkin bagian yang agak kompleks dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi bisa diikuti untuk anak S1 juga. Besok kalau kalian mau S3 atau S2, signaling seperti ini akan sangat umum ditemui ya. Jadi kalau kalian baca paper biomologi molekuler atau apapun, istilah-istilah ini akan sering muncul, sehingga bekal hari ini sangat penting. Adik-adik tidak bingung lagi gitu. Karena udah tahu signalingnya. Ya, adik-adik yang lain silahkan ditanyakan. Pak, Ya, Rin. saya mau Gimana? bertanya Pak, yang video kedua tadi kan Pak, setelah ERK12 menempel pada, Janfosnya menempel pada P1 kan Pak, ada gap juga menempel pada RAS GTP Pak. Itu bisa Bapak jelaskan Pak? Oh gitu. Sebenarnya ini udah, kalau yang tadi bawah ini udah nempel ya si fosjunnya, ini kan udah selesai. Nah, ini udah tahap ini ya, si Rin tadi ya, si fosjun nempel pada EP1 udah. Nah, tahap berikutnya ini mau menceritakan mau switch off-nya. Jadi ketika udah selesai, nah berikutnya perlu dimatikan gitu. Ini tidak boleh terus-menerus. Jadi ada proses namanya on, ada off. Nah, untuk proses off-nya ini, tadinya kan si RAS, GTP berdekatan sama BRAF. Nih. Nah, ketika signal tadi udah terbentuk, proteinnya udah cukup, ordernya udah cukup, berarti chef-nya perlu dihentikan untuk memasak. Nah, datanglah nanti si GAP gitu. Si GAP nanti yang akan berdekatan dengan RAS, sehingga efisiensi ikatan ini jadi rendah. Nah, akhirnya si GAP tadi membuat rilis fosfat dari GTP menjadi GDP. Nah, kalau RAS terikat GDP, si BRAF-nya lepas gitu. Nah, akhirnya sinyal ini off. Jadi pesanannya itu udah tercukupi sehingga stop gitu. Ya, gitu. Paham? Oke, ya. Silakan yang lain. Apapun tanyakan terkait ini boleh. Dari awal ligan nempel ke RTK, kemudian ke bawah-bawahnya sampai transkripsi. Untuk materi transkripsi, replikasi, dan translasi setelah ini ya, setelah kuliah saya selesai. Jadi kalian udah tahu gambaran umumnya, kemudian baru masuk ke detailnya gitu. Ini saya berikan, jadi buatnya kalau saya melihat ini, kita melihat secara umum dulu, dari garis besar gitu. Baru kemudian masuk ke hal-hal kecil seperti itu.
Dan ini akan sangat bermanfaat untuk pemahaman kalian di biologi molekuler. Ya, silakan. Satu pertanyaan lagi sebelum saya lanjut ke sekitali yang terakhir, GPCR. Masih ada satu lagi. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya ditanya oleh Fadel RP 052. Tadi kan dijelaskan bahwa RAS itu bisa jadi inaktif oleh gap kan ya, Pak? Nah, apakah semua RAS itu bisa menjadi inaktif atau ada kondisi tertentu di mana RAS itu harus inaktif gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Jadi RAS itu dia sangat dinamis. Si RAS itu bisa menjadi aktif atau inaktif jadi dia sangat dinamis. Jadi prinsipnya ketika dia ada stimulus, dia akan menjadi aktif dengan GTP. Ketika itu udah selesai, stimulusnya itu udah cukup untuk menghasilkan sesuai pesanan, itu akan diubah menjadi ke bentuk inaktif lagi, ketika GDP seperti itu. Jadi protein RAS itu penting untuk pertumbuhan. Jadi kalau misalnya ada perintah siklus sel gitu, ada proses dari G0 ke G1, nah dia butuh banyak protein, nah disitulah harus bekerja. Menjawab pertanyaan belum? Ya. Iya, Pak. Oke, ya gitu. Jadi itu proses yang sangat dinamis. Jadi on off seperti kita matiin saklar lampu itu sangat umum. Jadi on off gitu. Itu harus terjadi keduanya. Tidak boleh nyala terus. Nanti dengan terjadi bisa jadi kanker malahan kalau kayak gitu. Ya, silakan satu pertanyaan lagi sebelum masuk ke sekitali yang kelima. Kalau kalian paham ini udah luar biasa ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, selanjut ke yang kelima, yaitu adalah GPCR. Ya. Transduksi sinyal GPCR. Ya, GPCR itu kepanjangan dari namanya G-protein coupled receptor, GPCR. Nah, coba kita bedah lagi sekarang ya. Apa itu apa itu dari nama ini? Kalau lihat struktur GPCR, kita lihat dia punya namanya adalah reseptornya. Ini unik ya. Coba kalau kalian hitung berapa tabung di sini. Ada berapa coba hitung? 7, Pak. 7, oke. Ya, sehingga nama lain untuk GPCR itu adalah 7 transmembran receptor. Jadi 7 TMR, artinya 7 transmembran. Karena dia menembus membran sebanyak 7 kali ya. Jadi ini adalah ujung N, ini adalah ujung C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi nama lain GPCR itu adalah 7 transmembran receptor. Itu yang mau saya katakan. Nah, berikutnya kita bedah lagi dari namanya. Coupled itu bisa diartikan kalau bahasa Indonesianya itu tergandeng ya. Jadi tergandeng atau terikat. Reseptor tergandeng protein G. Bisa diikuti? Reseptor tergandeng protein G. Kalau dari gambar ini, protein G-nya mana sih? Protein G ini, jadi struktur dari GPCR, lihat ada 7 ini, kemudian ini, ada alfa, beta, gamma. Nah, protein G untuk yang GPCR, dia beda sama yang tadi RAS tadi ya. Kalau RAS dia cuma single, jadi single subunit, tapi untuk protein G pada GPCR, dia ada 3. Namanya ada kompleks alfa, beta, gamma. Tapi prinsipnya sama. Di posisi dia inaktif, dia terikat dengan GDP. Jadi makanya kalau ketika ada data dipaham, di sini akan lebih mudah paham. Jadi bagian yang berdekatan dengan si GDP tadi adalah bagian yang subunit alfa. Nah, ketika dia belum teraktivasi oleh ligan, nah si alfanya itu terikat dengan GDP. Jadi makanya disebut sebagai G-protein karena terikat dengan guanin ini. Jadi GPCR adalah dengan ligan.
reseptor tergandeng protein G. Nah, protein G-nya itu terdiri dari 3 subunit alfa, beta, gamma. Yang protein alfanya itu terikat dengan GDP. Setelah ligan nempel, nah lihat, setelah ligan nempel, si alfanya, kita lihat proses on ini sama. GDP akan diganti dengan GTP, sehingga alfanya akan terikat GTP. Nah, ketika alfa terikat GTP, beta dan gamanya lepas. Oke ya, jadi alfa ini yang aktif. Nah, alfa yang aktif ini yang berikutnya nanti mengaktifkan jalur ke bawahnya. Seperti itu. Prinsipnya sama. Cuma yang di sini dia adalah 3 subunit, kemudian reseptornya itu bukan tirosin kinasa, tapi reseptornya adalah si GPCR. Jadi ada 7 transmembran seperti itu. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan untuk aktivasi bagian bawah sini dulu saja, belum sampai bawah, baru sampai sini dulu. Untuk yang GPCR. Dan perlu adik-adik tahu, sebanyak hampir 30% obat-obat yang kita punya itu bertarget pada GPCR. Jadi sangat penting untuk mengetahui aktivasi dari GPCR gitu. Oke, saya break ambil minum dulu ya. Ya, kalau ada adik juga mau mengambil minum juga silakan. Saya juga haus ini. Saya ambil minum bentar. Ya, Oke, saya kembali. Lanjut. Sudah kembali semua? Sorry ya, saya kehabisan ini. Kehabisan minuman. Oke, saya lanjut. Nah, berikutnya si G alfa tadi yang tingkat GDP saya katakan tadi aktif ya. Nah, kemudian mengaktifkan jalur bawahnya. Nah, lebih kompleks lagi untuk GPCR. Jadi si alfa ini ternyata dia punya beberapa kelas ya. Ada namanya alfa S, artinya G alfa S. Kemudian ada G alfa I. Kemudian ada G alfa Q. Kemudian ada G alfa 12. Nah, G alfa S nanti downstream signaling-nya adalah ini ya, namanya adalah adenylyl cyclase. Jadi ada yang namanya AC, adenylyl cyclase, yang untuk S itu artinya stimulation, jadi activation gitu ya. Tapi untuk yang alpha I, dia adalah inactivation AC. Nah itu. Untuk yang Q, dia aktivasi namanya adalah phospho PLC gitu aja ya, PLC. Nah untuk yang P alpha 12, dia adalah ke Rho GTPase gitu. Jadi ternyata dari GPCR itu dia ada 4 jenis G alpha, S, I, Q, 12. Kalau S stimulation berarti stimulasi atau aktivasi AC. Kalau I inaktivasi atau inhibisi AC. Nah untuk yang Q aktivasi PLC gitu. Kata kuncinya itu. Nah, setelah kita tahu 4 ini, kita lihat bawahnya. Kalau yang S dan I, dia hanya beda di kalau satu activation, satu lagi inactivation. Tapi sama-sama AC. Nah, berikutnya kita harus tahu ternyata AC itu dia adalah suatu enzim. Enzim yang jika dia aktif, dia akan mengubah ATP menjadi CAMP. Nah, sehingga ketika dia diaktifasi, maka CAMP-nya meningkat. Tanda panahnya dia meningkat. Produksi CAMP-nya meningkat. Nah, berikutnya kalau yang I, CAMP-nya menurun karena adenylyl cyclase-nya itu di inactivation, sehingga proses pengubahan ATP menjadi CAMP akan menjadi turun.
Nah, ternyata CAMP ini berikutnya berpengaruh ke signaling responnya, yaitu adalah struktur pertumbuhan dan motoritas atau pergerakan. Nah, proses CAMP ke cell growth ini melibatkan protein namanya PKA. Ingat aja PKA ini dari CAMP ini, jadi AA gitu. Iya. Nah, untuk yang PLC, dia akan mengaktifkan namanya PKC. Karena apa? Berikutnya PLC itu akan meningkatkan kadar kalsium. Nah, kalsium itu yang nanti ingat aja ini adalah PKC. Jadi PKA, PKC. Kalau ini adalah S, ini adalah I. Seperti itu. Dan sama dia untuk sel pertumbuhan. Kita lihat video langsung biar ada lebih paham. Ya, ini contoh yang lain terkait untuk ini ya. Ini adalah G-alpha S untuk proses pemecahan glikogen. Epinephrine is one of many hormones that is water-soluble, hydrophilic, and therefore unable to cross the hydrophobic plasma membranes of its target cells. Oke, sini paham ya. Coba saya bahasnya nanti. Kita lihat dulu. Instead, it binds to receptor proteins located in the plasma membrane and does not enter the cell. When epinephrine binds to beta-adrenergic receptors on the liver cell, G proteins on the inner side of the cell membrane are activated. Each G protein is composed of 3 subunits, and the binding of epinephrine to its receptor protein causes one of the G protein subunits to dissociate from the other 2. The G protein subunit which dissociates from the others carries a GDP, which is replaced by GTP when the subunit is activated. The activated G protein subunit then diffuses within the plasma membrane until it encounters adenylyl cyclase, a membrane enzyme that is inactive until it interacts with the G protein subunit. When activated by the G protein subunit, adenylyl cyclase catalyzes the formation of CAMP from ATP. The CAMP formed at the inner surface of the membrane diffuses within the cytoplasm, where it binds to and activates protein kinase A, an enzyme that adds phosphate groups to specific cellular proteins. In liver cells, protein kinase A phosphorylates and thereby activates another enzyme called phosphorylase, which converts glycogen into glucose 6-phosphate. The glucose 6-phosphate is then converted to glucose. Through this multi-step mechanism, epinephrine causes the liver to secrete glucose into the blood during the fight or flight reaction. Oke, menarik ya. Ada ini nggak? Ada insight nggak? Kalau saya tanya, proses ini pakai G-alpha apa? G-alpha S ya, oke. Saya minta satu volunteer untuk bisa menceritakan video ini, silakan ya. Silakan, siapa yang mau nyoba? Untuk mengasah pemahaman. Untuk menceritakan proses ini. Silakan, nanti saya bantu. Nanti saya putar, adik-adik menjelaskan. Volunteer siapa, silakan. Ya, silakan. Adik-adik tahu proses tahu epinefrin kan ya? Epinefrin itu
itu adalah suatu disebut sebagai neurotransmitter atau hormon. Jadi ketika kita lagi tadi dikatakan sebagai respon fight or flight gitu. Jadi ketika kita lagi stres atau tercekam, kan merasa ya adik-adik itu jantungnya berdetak lebih kuat, kemudian napas lebih sering, dan itu dibutuhkan banyak glukosa. Nah, sehingga ketika ada stimulasi epinefrin, kita butuh banyak glukosa. Nah, glukosa itu dipecah dari glikogen. Nah, proses pemecahan glikogen itu melalui signaling ini. Nah, gitu ceritanya. Ya. Oke, saya ceritakan. Jadi kita lihat, ini adalah gambar liver cell. Epinephrine is one of many hormones that is water soluble. Nah, epinefrin itu tidak larut lipid sehingga dia tidak bisa menembus membran, kemudian dia berikatan sama reseptornya. Nah, untuk reseptor epinefrin itu adalah saya matikan dulu. Nah, molekul untuk si epinefrin ini reseptornya adalah namanya reseptor beta adrenergic. Oke ya, reseptor beta adrenergic. Nah, ini adalah reseptor GPCR yang dia punya namanya G protein punya 3 subunit, alfa, beta, dan gamma. Yang alfanya itu adalah namanya terikat dengan G alpha S ini adalah terikat dengan GTP. Nah, GTP yang terikat di alfa ini berikatan dengan namanya adalah si AC. Nah, adenyl siklase ini yang nanti akan mengubah ATP menjadi CAMP. The G protein subunit. When activated by the G protein subunit, adenylyl cyclase catalyzes the formation of CAMP from ATP. Oke, berikutnya CAMP yang akan berikatan dengan CAMP nanti berikatan dengan namanya PKA. Nah, PKA nanti yang mengubah glikogen menjadi glukosa. Nah, kebutuhan glukosa kita terpenuhi seperti itu. Ya, itu adalah pengantar untuk GPCR. Ya, saya cukupkan untuk videonya. Karena kita untuk refresh materi ya, semuanya dari 5 signaling ini. Ya. Ya, saatnya untuk review materi. Kita udah belajar 5 transduksi ini. Dari kelima ini, adik-adik mantep di nomor berapa aja dan kurang mantep di nomor berapa? Tidak harus hari ini ya, nanti saya bagikan itunya. PowerPoint-nya nanti di itunya juga ada YouTube-nya, nanti bisa belajar lebih lanjut. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Oh ya, kita masih ada waktu untuk diskusi. Silahkan kalau mau masih ada pertanyaan atau mau konfirmasi atau mau mereview boleh untuk yang 5 ini. Saatnya untuk mengelem ya. Kalian udah punya fragmen-fragmen, tinggal mau dilem silahkan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk yang tadi, yang kelima itu kan GPCR. Itu ada ini itu alfa, beta, sama gamma. Nah, yang kaitan dengan GDP, apa sih namanya yang tadi itu alfa doang bisa di beta atau di gammanya, Pak? Enggak, cuma di alfa aja. Oh, cuma di alfa aja. Alfa yang terikat GDP kalau dia belum aktif, kalau dia udah aktif terikat GTP. Jadi di alfa saja. Nah, ketika dia udah terikat sama GTP, dia akan lepas dari beta dan gamma.
Ya, baik Pak. Terima Oh, kasih. ya, silakan mau konfirmasi yang lain boleh. Jadi pemahamannya biar tidak ini apa? Biar mantap, silakan mau dikonfirmasi. Ya, semoga adik-adik tidak overwhelming ya dengan kuliah hari ini. Silakan. Bapak, Ya. saya izin bertanya, Pak. Ya. Saya Manda NRP 027. Ya, Jika Amanda. diperbolehkan, Pak, saya sebenarnya masih agak bingung di transduksi sinyal GPCR, Pak. Kalau boleh, boleh nggak Bapak menjelaskan secara singkat aja lagi, Pak? Sekali lagi, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kita masih ada ini ya, masih nggak apa. Jadi lebih enak pakai yang tadi itu. Ya, biar mantep ya. Tidak ada kaget lagi. Jadi saya ceritakan dari sini, dari strukturnya dulu aja. Jadi ada namanya reseptor. Reseptor tergandeng dengan namanya protein G. Jadi reseptornya ini adalah reseptor beta adrenergic. Jadi untuk yang adrenalin dia namanya reseptor beta adrenergic. Nah, reseptor ini terikat dengan namanya tergandeng dengan namanya G protein, protein G. Nah, protein G untuk GPCR dia terdiri dari 3 subunit, alfa, beta, gamma. Nah, pada kondisi ini si alfanya saja ya yang terikat sama GDP. Kemudian setelah dia ada penempelan ligan, proteins on the inner side of the cell membrane are activated. Each G protein is composed of 3 subunits, and the binding of epinephrine to its receptor protein causes one of the G protein subunits to dissociate from the other 2. Nah, setelah dia nempel sama ligan, si ininya akan terlepas ya, si alfanya yang berikutnya. The G protein subunit which dissociates from the others carries a GDP, which is replaced by GTP when the subunit is activated. Ya, sampai sini paham? Jadi setelah dia nempel, dia alfanya akan lepas dari temannya 2 ini. Nah, semula terikat GDP menjadi GTP. The activated G protein subunit then diffuses within the plasma membrane until it encounters adenylyl cyclase. Oke. Nah, ini namanya ada enzim lain, ada namanya adenylyl cyclase. Enzim ini mengubah ATP menjadi CAMP. A membrane enzyme that is inactive until it interacts with the G protein subunit. When activated by the G protein subunit, adenylyl cyclase catalyzes the formation of CAMP from ATP. The CAMP formed at the inner surface of the membrane diffuses within the cytoplasm. Nah, CAMP berikutnya berdikata dengan PKA, protein kinase A. Where it binds to and activates protein kinase A, an enzyme Nah, that protein kinase nanti yang akhirnya nanti adalah terkait dengan pengubahan glikogen menjadi glukosa seperti itu. Gimana? Udah ada pencerahan belum sekarang? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih ya, Pak. Oke ya. Saya akui materi hari ini cukup berat, tapi adik-adik semoga bisa ngikutin. Nanti link YouTube-nya saya kasih di slide, jadi adik-adik bisa ulang-ulang lagi sampai paham. Di YouTube ini banyak sekali ya, saya terkait signaling ini karena ini adalah subjek yang sangat penting untuk tahap sekarang. Dan jika adik-adik menguasai, saya yakin ketika untuk belajar mekanisme aksi obat, ketika di farmakologi akan lebih mudah. Seperti itu. Ya, untuk hari ini waktunya habis ya. Terima kasih atas partisipasinya, partisipasi aktifnya. Adik-adik bisa belajar mandiri nanti setelah ini. Dan sampai jumpa pekan depan untuk materi pembelahan sel gitu ya. Jadi adik-adik bisa baca Campbell biologi itu materinya mungkin ada di sana gitu. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.